Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabar semua ya? Subscriber Cerita Untung, terima kasih untuk segala supportnya untuk ke kita dan selalu menampilkan tamu-tamu yang inspiratif. Nah, sepertinya kali ini juga menarik sekali ya. Bagaimana ternyata anak muda Indonesia itu selalu punya cara dalam mengambil peran. Nah, salah satunya profil yang akan kita tampilkan berikut ini. Siapa dia? Langsung aja kita lihat profil berikut ini. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Piala Dunia kali ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Qatar menjadi negara Islam pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Nah, di balik berita-berita unik yang pernah kita dengar, ada yang gak kalah seru nih. Ternyata salah satu volunteer Piala Dunia berasal dari Indonesia, Mita Yulian Sasmita. Perempuan asal Depok ini sudah bercita-cita ingin jadi bagian dari Piala Dunia tahun 1998. Dreams come true. Piala Dunia Qatar ini merupakan kali kedua Mita menjadi volunteer Piala Dunia setelah pengalaman pertamanya menjadi volunteer di Piala Dunia 2018 di Rusia. Nah, penasaran gimana sih ceritanya Mita bisa jadi bagian Piala Dunia? Apa aja sih benefit yang Mita dapatkan di sana? Kabarnya Mita sempat foto bareng David Beckham dan Ghanim Al-Muftah. Masya Allah, ini sih keren banget. Yuk langsung cari tahu cerita Mita di Untung Mau Tahu. Ini ada Kak Mita yang lari Qatar nih. Assalamualaikum Kak Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di sana? Cuaca di sini ya, kalau menurut orang sini kan nih cuacanya lagi winter ya. Udah masuk winter season kalau kata mereka. Tapi cuacanya kayak Jakarta, panas banget emang, panas banget. Panas banget. Tapi aku tahan-tahan aja lah, karena bedanya paling kalau di Jakarta mungkin panas seperti itu baru di jam 12-an, di sini dari jam 9 udah panas kayak gitu. Jadi zuhurnya tuh di sini zuhurnya tuh di sini 11 gitu. Oh gitu. Itu sampai jam berapa itu panas segitu? Panasnya? Panasnya sampai sore. Kalau udah malam dia udah bisa 20 derajat, dingin gitu dengan angin-anginnya. Kan pada pasir ya. Jadi malamnya dia justru yang dingin. Waduh, nah ini menarik nih karena Kak Mita ini sekarang ada di tempat perhelatan yang sekarang ini bisa dibilang paling heboh di dunia dalam sebulan belakangan inilah gitu ya. Tentunya juga ada beberapa hal yang menarik ya, apalagi mungkin banyak hal viral yang dijalankan oleh pemerintah Qatar dalam menjalankan Piala Dunia ini yang mungkin berbeda dari biasanya, dari yang Piala Dunia yang pernah kita kita nikmati gitu ya. Jujur Piala Dunia pertama kali yang saya nikmati itu belum lama ya, tahun 86. Pas Maradona kita baru sunat. Oh itu ingat banget pokoknya deh. Oke, sekarang kita ngomongin Piala Dunia dulu. Apa? Emang udah 86 ya? Udah lahir. Ah iya tuh. Enggak, itu pertama kali gua ngerasa Piala Dunia tuh seru banget gitu. Sebelum kita ngomongin serius? Kenapa Kamita ada di situ, kenapa kau bisa end up menjadi salah seorang yang ikutan sibuk di sana? Suasana di sana gimana Piala Dunia ini? Seru gak? Oke. Kalau ngomongin suasana ya, biarpun Qatar tuh kota kecil gitu yang bahkan banyakan penduduk. Itu kota apa negara sih? Negara kan? Negara, mohon maaf, bukan saking kecilnya di bayangan jadi kayak kota. Jadi Qatar nih, biarpun dia negara kecil, yang menurut data tuh orang Qatarnya sendiri cuma 800.000, sisanya jutaan berapa gitu itu orang dari negara-negara lain yang tinggal di sini. Tapi kalau ngomongin masalah hype sepak bola, itu dari sebelum perhelatan dimulai aja tuh udah luar biasa banget rasanya. Aku kan kebetulan sampai itu tanggal 17 November, belum pembukaan kan, tapi di bandara tuh udah rame datang fans dari berbagai negara. Dan di sepanjang jalan tuh semua kayak umbul-umbul atau atribut-atribut yang berhubungan dengan Piala Dunia itu bener-bener kayak di setiap satu langkah tuh kayak ada terus gitu. Jadi Qatarnya sendiri sebagai negara mereka bener-bener membuka dirinya dan juga bersemangat banget buat ngadain Piala Dunia tahun ini di negara mereka. Dan kita sendiri sampai di sana tuh bulan November udah? Iya bulan ini. Emang November sekarang ya? Ya memang ini November masih. Oh maksudnya sampai di sana 17 November? Ya, aku sampai di sini 17 November sebelum pastinya sebelum pertandingan dimulai dong, karena kan harus ada persiapan kayak pelatihan, terus ngambil seragam,
Baru setelah itu pertandingan pertama aku tuh kalau nggak salah tanggal 22 November waktu Argentina lawan Saudi Arabia dan kalah 2-1. Oh itu yang heboh, itu pertandingan salah satu pertandingan viral kan? Pertandingan yang viral dan cukup meyakinkan ya buat saya yang mendukung Argentina ini. Untung gua ngefans Ronaldo. Jadi, waduh. Jadi kalau misalnya kalau Ronaldo pasti, wah lihatnya Messi apa Ronaldo kan dari itu ya. Mita, orang mana aslinya? Orang Depok. Depok. Iya. Nah, Makanya dari tadi penasaran nahan nih supaya aksennya jangan Depok banget, malu-maluin kan. Depok tuh mau Jawa Barat belum, ya Jakarta juga udah enggak gitu. Iya. Kesian bener emang Depok tuh. Soalnya katanya kan Depok sejarahnya dulu tuh kan tempat persinggahan. Jadi kalau orang Jakarta mau ke Bogor tuh singgahnya tuh di Depok dulu. Makanya kita kalau dibilang bahasa Sunda nggak bisa, ya kan? Betawi juga tapi nggak Betawi banget. Emang ya unik lah Depok. Ya. Covid pertama di Depok. Aduh, Covid kolor pertama hijau Depok. segala macam juga di Depok kan. Aduh. Terima Tapi kasih ini loh ya sekarang mau membanggakan. mengangkat cerita tentang relawannya. Makanya ini. Jadi ternyata orang Depok ini ada sosok yang menginspirasi. Namanya Mita ya teman-teman. Jadi mungkin kalau tahu Depok taunya Persidep. Dewa? Persikat ya? Bukan Persikat, persepak ya bola Allah. Depok. Persidep bukan ya? Bukan Persikat. Nah, ternyata ada Mita ya, walaupun mungkin kalau sekarang kita belum terlalu aware dengan sepak bola Depok, tapi orang yang berkutat di sepak bola sampai langsung ajangnya Piala Dunia dari Depok itu namanya Mita tuh. Kita kasih tahu teman-teman semua. Baru tahu kan? Saya juga baru tahu. Nah, Mita bisa end up di sana gimana? Kau bisa nyangkut ke sana tuh awalnya gimana sih caranya? Mungkin ada yang kepengen juga nyoba ntar buat Piala Eropa kayak. Jadi sebenarnya itu semua bermula dari angan-angan doang. Dari mimpi yang mungkin gak masuk akal. Jadi aku ini sebenarnya tidak muda lagi, Kak Ari. Piala Dunia pertamaku itu adalah tahun 1998. Umurku 13 tahun waktu itu. Jadi aku nonton Piala Dunia di TV, terus aku ngeliat anak-anak kecil yang digandeng tangan sama pemain bola gitu kan. Kayak, ih enak banget gandengan tangan sama pemain bola gitu. Terus ngelihat mereka-mereka remaja-remaja yang bawa bendera negara ke tengah lapangan gitu ya sebelum opening ceremony. Terus aku langsung kayak wow gitu, kayaknya seru banget nih jadi bagian dari Piala Dunia, jadi bagian dari FIFA. Dan itu adalah hal yang selalu aku ucapin dalam hati setiap kali pertandingan Piala Dunia. 4 tahun kemudian nonton Piala Dunia lagi, selalu terbersit keinginan kayak gitu. Tapi aku bilang itu angan-angan karena aku nggak tahu caranya gimana gitu. Cuma kayak bisa ngimpi doang gitu. Tapi mungkin karena itu adalah mimpi yang terus dipeluk gitu ya, akhirnya terbuka jalan di tahun 2016. Pada saat itu FIFA membuka pendaftaran buat Piala Dunia tahun 2018. Jadi ini juga buat yang mau ikut jadi relawan ya, pendaftarannya itu biasanya dibuka 1-2 tahun sebelum perhelatan itu diselenggarakan gitu. Jadi didaftarin pada saat itu aku tahunya dari Facebook FIFA. Jadi ini bukan sesuatu hal yang kayak eksklusif gitu, enggak eksklusif banget. Jadi benar-benar kalau daftar tuh semua orang dari seluruh dunia itu boleh daftar. Karena memang FIFA juga menyebarkan linknya di sosial media yang mereka punya. 2016 aku daftar, aku mikir kayak, wow jadi relawan FIFA. Ini kayaknya sesuatu yang mungkin bisa membawaku ke mimpiku pada saat remaja gitu. Jadi aku daftar dan ternyata diterima pertama kalinya itu untuk Piala Konfederasi dulu di tahun 2017 di Rusia. Semacam persiapan, kompetisi persiapan sebelum Piala Dunia. Namanya Piala Konfederasi. Kalau yang Qatar ini kan sebutannya Arab Cup ya. Jadi pertandingannya tuh cuma di negara-negara yang dekat sama tuan rumah gitu. Ketika aku udah kecemplung di situ dan ngejalanin hari-hariku sebagai relawan, aku udah kayak, man, this is what I want gitu. Waduh. Emang ini nih dia nih, yang emang udah kebayang-bayang dari dulu nih kayak gini gitu. Kita kayak punya aksa. Tandul situ. Pertanyaan gue, kenapa lu kepengen banget jadi ini FIFA? Emang suka bola? Gue suka bola. Suka bola?
Emang suka bola, suka Emang banget. awalnya kenapa suka bolanya tuh? Awalnya suka bola kenapa ya? Mungkin karena kayak kalau waktu kecil tuh kalau bangun tidur dini hari gitu kan suka lihat bokap nonton gitu, oh Liga Italia gitu kan, oh Emang Juventus suka gitu. bola jarang loh. Banyak kali. Banyak ya? Cuma Hah? mungkin motivasinya Apa? beda. Banyak yang naksir karena pemainnya ganteng-ganteng, terutama kayak di zaman dulu 90-an kan, Itali ya. kayak Italia, ya kan, Inzaghi. Nah, impian mau jadi orang yang berada di apa namanya Piala Dunia kan impian yang agak beda dengan wanita-wanita lain ya gitu. Pernah dibully nggak gitu apa ngayal lu gitu misalnya? Apa gimana? Iya, banyak. Pastilah itu waktu kecil. Karena awalnya kan karena suka bola jadi juga main bola kan. Terus ya nggak boleh lah pasti kayak dibilang ngapain sih anak cewek main bola gitu kan. Terus mungkin karena dilarang main bola, akhirnya aku mencari cara lain supaya bagaimana supaya aku tetap bisa terlibat dalam sepak bola. Ya Kayak gitu. Masuk Piala Kalau kan federasi aja kalau udah keren tuh orang. Oh iya, dan pada saat itu ya itu dia titik awal ketika aku bilang bahwa oke, this is what I want, this is what I've been dreaming of, I'm gonna go for it gitu. Afirmasi langsung ternyata kejadian apa yang Iya, dilihatkan kejadian. diyakini dan kemudian dilakukan. Ini Masya Allah nih keren banget nih. Itu waktu masuk konfederasi sebenarnya udah seneng juga ya gitu. Tapi Betul. bagaimana pada saat dari konfederasi kok akhirnya kepilih juga untuk Piala Dunianya. Sebentar maaf, ini kok atasnya hitam ya? Itu ada frame itu. Oh ada frame ya, saya pikir tersensor. Ada, oke. Ada frame. Maaf. Dan itu Ya. blur lagi. Itu blur ya. Kita pikir disensor dari Qatar. Kirain belakangnya ada pelanginya, jadi sensor sama Qatar. Enggak cuy, ya Allah. Nah, dari konfederasi terus gimana? Dari konfederasi kelar nih kan. Terus ya udah Piala Dunia itu ternyata ada seleksi ulang. Mereka yang udah terpilih di Piala Konfederasi itu ternyata nggak semuanya terpilih lagi buat Piala Dunia. Pada saat itu aku menganggap mungkin ya waktu di Piala Konfederasi mungkin kinerjaku bagus, jadi aku nggak perlu ikut seleksi lagi karena pada saat itu aku udah pertimbangannya itu secara pribadi gitu bahwa aku akan ada di Piala Dunia 2018 lagi. Sedangkan kalau teman-teman yang lain tuh kayak dapet email secara formal gitu yang menyatakan bahwa mereka diterima untuk di Piala Dunia. Sedangkan kalau aku pada saat itu enggak. Jadi aku memang menjalani itu dengan sepenuh hati karena aku tahu ini adalah hal yang aku mau sejak aku anak-anak. Jadi aku datang sana dan meskipun gak dibayar ya, ini pertanyaan yang sering banget ditanya, dibayar gak sih jadi volunteer FIFA apalagi namanya, itu kan gak dibayar. Tidak ada monetary rewards. Tapi menurutku kalau itu hal yang kita suka banget ya, kalau itu emang passion kita, kepuasan kita bukan dari uang. Kepuasan kita dari menjalankan kegiatan itu. Paycheck gitu ya. Exactly. Nah itu Bener kemudian ini menarik juga nih. Ketika kita menyukai sesuatu, kadang-kadang mungkin di posisinya Kamita sekarang ini aja, ini mungkin banyak orang yang pengen berada di situ, even kalau mereka harus bayar. Gitu. Betul. Ya, maksudnya mau gue mesti bayar berapa lah? Orang Indonesia nonton ke sana bayarnya mahal-mahal banget, tidak di tenda loh. Dan belum tentu pertandingan gitu. Nah, ini Mita sendiri bisa di sana, bisa menyaksikan pertandingan yang ada di sana. Kemudian all access segala macam kan kenikmatan apa bagi pecinta sepak bola, ini kan sebuah kenikmatan gitu ya. Saya waktu itu mau booking final Piala Dunia di Qatar ini, open tiketnya kalau nggak salah bulan Juli apa Agustus itu 60 juta dirupiahin kalau nggak salah. Kita lihat, ya Ji, 60 juta nih gimana nih gitu kan. ini tiket pertandingannya doang gitu. Belum macam-macam, belum penginapan, pesawat belum. Penginapan. Gitu. 18 juta per malam. Kita pending. Pas kita buka lagi 120 juta. Ini gila kali orang ya gitu kan. Kita nge-pending berapa hari udah berubah harga gitu. Kita kayaknya website calo deh gitu. Sampai pikir gitu kan. Tapi ini kan membuktikan untuk berada di sana aja itu seperti sebuah rezeki berapa ratus juta untuk satu pertandingan gitu ya. Ini sedangkan bisa the whole competition ada di sana gitu kan. Ini menarik banget. Nah, ketika di sana, ini menarik nih. Kan harus meninggalkan banyak pekerjaan tuh. Betul. Di Jakarta, sehari-hari aktiviti apa? Ngajar.
Ngajar? Iya, Ngajar sekolah? ngajar di tempat kursus bahasa Inggris di Jakarta. Wah, Bang Boy, ngajar bahasa Inggris. Pantesan nih kalian praktek juga gitu ya. Benar. Berarti cuti dong? Cuti 5 minggu tidak berbayar. Iya, betul sekali. Emang kayak liburan. Tapi alhamdulillah ya. Maksudnya alhamdulillah kantor ngasih izin cuti tidak berbayar. Karena aku tahu dari pengalaman di 2018 ada beberapa orang yang bahkan kantornya bilang resign aja kalau 5 minggu mah gitu. Resign aja kalau cuti 3 minggu gitu. Aku bersyukur kantorku ngasih izin meskipun itu unpaid leave. Tapi setidaknya pulang ke Indonesia masih punya kerjaan. Waduh, jadi gini aja, ini untuk sebagai support buat Kak Mita ya karena meninggalkan pekerjaannya gitu ya, dan company juga apa namanya support, nama tepatnya apa? Tempat apanya? Tempat ngajarnya? Tempat ngajar ya? Ada di Jakarta Barat namanya English First for Adults. Tuh ya, jadi yang kuliah sana ini karena jadi kayak semacam terpromot di sini, walaupun nggak ngajar tapi mengangkat martabat sekolahnya kan? Benar. Jadi buat yang mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, daftarnya di English First for Adults. Nanti ketemu saya, diajarnya sama saya. Jadi viral di sini kan, ibaratnya waduh, kita ngeliat itu beritanya, orang Indonesia nih di Qatar, ayo kita ngobrol gitu kan. Nah, di sana saya mau tanya dulu nih, apa namanya? Sebenarnya tugasnya apa sih volunteer di sana tuh? Itu pertanyaan yang menarik deh. Tadi Kari terus yang ngomong ini menarik nih, karena aku udah bilang ini pertanyaan menarik. Sekaligus mungkin mengklarifikasi beberapa statement sebelumnya ya, yang Kari bilang tentang nonton secara gratis atau apapun itu. Jadi sebagai volunteer FIFA di Piala Dunia itu work area-nya ada lebih dari 30. Jadi banyak banget. Satu catatan, tidak semuanya punya kesempatan untuk ada di dalam stadion ketika pertandingan berlangsung. Karena kita membantu banyak sekali area kerja. Ada yang mungkin area kerjanya di workforce center, itu tempat berkumpulnya semua volunteer di situ sebelum kita berangkat ke posisi masing-masing. Ada di bagian tiketing kayak aku yang berhubungan sebenarnya sama tiket-tiket yang bermasalah. Meskipun ada kesempatan untuk bisa ada di dalam stadion, gitu. Tapi ada juga yang completely nggak di stadion, kayak mereka yang harus di airport misalnya, ngebantu fans-fans yang datang dengan informasi-informasi seputar Qatar atau seputar rute ke stadion-stadion. Nah, mereka tuh nggak ada kesempatan untuk ke stadion. Makanya kalau kita daftar jadi relawan FIFA, sesuka apapun kita sama sepak bola, motivasinya jangan buat nonton bola gratis. Karena kalau kita dapet kerjanya enggak di dalam stadion, takutnya kecewa, terus nggak melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, kayak gitu. Ada kesempatan, tapi memang untuk ada di dalam stadion. Misalnya kayak aku, ada kesempatan untuk di dalam stadion untuk nyari kursi buat penonton, jadi ngasih tahu, kursinya sebelah sini, di row yang ini, nomor yang ini, gitu. Dan sesekali ada juga rewards yang memang buat nonton secara full sebagai fan. Selama ini aku udah 2 kali nih dapet kesempatan. Apa aja tuh? Pertama Maroko lawan Kroasia. Dan yang kedua baru saja terjadi. Apa? Tebak coba. Spanyol lawan Jerman. Bukan. Sukanya apa Kari tadi bilang? Portugal. Lawan Uruguay. Ya, Uruguay. Nah, itu aku dapat tuh tiketnya tuh buat nonton Portugal lawan Uruguay. Meskipun nggak full ya, cuma karena kan dapatnya itu setelah kita ngelaksanain shift itu di first half time gitu, 45 menit pertama shift kelar, atau tim leader datang gitu nyisipin tiket, nonton. Nah, itu ada tuh reward kayak gitu tuh kita dapetin gitu, meskipun kita balik lagi ya nggak dibayar dengan uang, tapi ketika dapet rewards kayak gitu setelah kita ngelakuin kerjaan itu, apalagi pertandingannya juga pertandingan yang cukup big match kan, Portugal lawan Uruguay, dan kemungkinan adalah Piala Dunia terakhirnya Ronaldo juga, jadi ada di situ nonton meskipun itu bukan tim kesukaan gue ya, tapi boleh lah, Ronaldo kan MU kan, aku suka MU, tapi walaupun dia udah nggak di MU juga sekarang, udah nggak di MU lagi, udah nggak di MU juga ya, biasalah, seneng aja gitu. Tapi ya ada kesempatan untuk bisa nonton sepak bola secara gratis, nonton Piala Dunia secara gratis, tapi motivasinya jadi relawan FIFA
jangan itu, karena work area-nya tidak semua di dalam stadion. Oh gitu. Tapi berada di situ aja udah menyenangkan sih sebenarnya. Oh luar biasa. Kayak aku aja misalnya tiketing itu kan biasanya posisinya kan di luar stadion gitu ya. Dan kita berhubungannya tuh sama tiket-tiket yang bermasalah, dan udah pasti dengan penonton yang juga marah-marah gitu. Tapi vibes-nya itu ketika ngeliat fans datang dengan segala macam atributnya, itu malah bikin merinding sih. Bikin merinding. Dan mereka juga ramah-ramah. Kita volunteer tuh kan juga pasti mendukung mereka kan. Kayak misalnya mereka lewat, kita bilang enjoy the match gitu kan. Terus mereka kayak thank you. Terus kadang mereka juga senang dengan servis kita. Ada foto bareng lah. Terus kasih compliments gitu. Yang hal-hal kayak gitu yang menurutku adalah bayaran dari pekerjaan gue itu. Ketika melihat mereka senang setelah dibantu sama kita relawan. Ya tapi emang mereka ya penonton Piala Dunia ya well educated pastilah, karena harganya mahal kali, itu orang kaya semua yang nonton itu kan. Bener-bener iya. Levelnya iya. Inilah anak-anak sultan atau artis-artis sultan. Iya benar. Maksudnya well manner lah semua pasti di situ. Nah, pernah nggak ketemu pemain yang nggak lagi bertanding, bukan bertanding, maksudnya ketemu langsung tapi nggak dalam posisi bertanding, pernah nggak? Pernah dong. Siapa tuh? Tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Yang mau ngapain juga. Maksudnya kita nggak boleh nyamperin, ngajak salaman, minta foto tuh nggak boleh. Ketika kita lagi pakai seragam dan kita ketemu sama pemain sepak bola, kita lihat, kita harus profesional. Mau itu depanku Messi kayak nggak bisa ngomong. Tapi aku belum pernah ketemu Messi. Yang pernah aku temuin waktu itu tahun 2018 itu satu tim pemain Brazil. Wah itu nakal banget sih, parah sebenarnya. Tapi karena itu pertandingan terakhir di stadionku, jadi aku nekat. Jadi aku punya geng sama anak-anak asal Cina pada saat itu, kita bertiga. Selesai pertandingan terakhir di stadion kita menyelinap nih ke tempat bis yang membawa para pemain, ya kan? Brazil. Wah, dari jaraknya paling 15 kaki lah, 15 langkah lah. Kita bertiga di situ kan. Kita udah kayak yang nggak apa-apa nih. Udahlah nekat, ini kan pertandingan terakhir juga. Kalau mereka mau mengusir kita ya udah selesai juga. Aduh, ngaco banget. Siapa aja? Pak, ada Neymar. Semua. Satu-satu keluar. Terus kita teriak bareng-bareng, Brazil. Terus mereka dadahin tapi kayak mukanya sedih karena kan kalah. Iya. Di pertandingan terakhir itu. Itu kayak Dora gitu. Brasil gitu kan. Itu berhasil. Gitu terus tapi ya pernah juga sih nakal-nakal juga beberapa kali. Sebenarnya kan jadi gini, kita nggak punya akses juga ke semua lokasi sebenarnya gitu. Tergantung sektor tugas. Betul. Cuma ya biasalah kadang ada jiwa-jiwa petualang dikit gitu kan. Jadi 2018 itu juga pernah kita mampir ke ruang ganti pemain. Di Argentina, Jerman sama Brasil. Aduh, ngaco sih tapi itu. Ini karena itu event udah berlangsung ya, jadi aku bisa spill di sini nih. Siapa aja yang ketemu di situ? Nggak ketemu, cuma maksudnya kan ngelihat ruang gantinya tuh, wah gila itu kayak mereka tuh ada bathtub loh di situ. Ada bathtub ya. Di Jakarta udah ada DJs begitu juga, ada bathtubnya, ada. Ada satu, iya udah ada sekarang khusus pemain kan, khusus pemain ini juga ada bathtubnya. Itu jadi keren banget, ada bathtub gitu kan, terus kayak di hotel. Bathtubnya tuh kayak di hotel. Ada tempat pijit juga kan, ada pijitnya juga kan. Tempat pijit aku ngeliat tapi kursinya tuh emang keren banget gitu, terus kita yang duduk gitu, yang ngerasain, wah itu keren banget sih. Tapi ya balik lagi itu sebenarnya nggak boleh, cuma waktu itu kita kayak nyari waktu bener-bener kita stay agak lama dari setelah shift kita selesai, dari setelah pertandingan selesai. Udah deh tuh aku sama gengku yang anak-anak Cina itu kita bertiga ya sok cool aja masuk gitu segala macam, terus nemuin wah ini ruang ganti itu. Udah. Itu waktu di Rusia berarti ya? Waktu di Rusia. Oh di Qatar nggak bisa coy. Kayaknya nggak bisa, di Qatar sama sekali nggak bisa. Nggak bisanya gara-gara peraturan apa emang tulisannya lu nggak paham gitu kan? Enggak, sebenarnya kalau ngomongin peraturan memang baik di Rusia, di Qatar itu code of conduct kita volunteer itu memang nggak boleh masuk ke area yang bukan punya kita gitu. Itu aku 2018 bandel aja karena teman-temanku ini anak dua juga ada
Badung-badung juga pada nekat-nekat juga. Sama Eh, terakhir ya. 2022 belum pernah aku ngelakuin gitu. Belum dapat temen yang sama-sama berani nekat. Ya, Oh, jadi tapi memang temennya selalu beda ya? oh iya dong, pasti beda-beda tiap hari. Tiap hari kita pergi shift aja belum tentu kita bareng sama dia lagi gitu. Kalau di Qatar security-nya banyak banget. Oh, gitu. Jadi itu juga yang bikin aku mikir 2 kali, dan mereka benar-benar ngelakuin pekerjaan secara saklek. Itu dia hebatnya tuh. Hmm. Nah, Security di Qatar. dari volunteer di sana orang Indonesia sendirian atau ada yang lain? Ada kayaknya 12-13 orang tuh ada. Jadi pengalamanku di 2018 kan aku tulis di blog. Terus banyak yang nemuin ternyata. Dari sejak itu tuh banyak yang suka nanya juga lewat Instagram, lewat email, dan mendekati Piala Dunia 2022 udah mulai banyak juga nih yang laporan. Aku dapat tawaran posisi, aku dapat tawaran interview segala macam gitu. Dan akhirnya pas sudah di sini, ya kalau aku hitung-hitung mungkin 12-13 orang ada. Udah pernah ketemu tapi? Ada ketemu beberapa. Oh. Kayaknya aku udah ketemu sama 1, 2, ada 5 orang. 6 orang, aku udah ketemu 6 orang sejauh ini. Nah, berarti Jadi, siapa tahu mudah-mudahan- untuk kondak sebagai volunteer bisa jadi tim ahli nih berarti Mita nih. Ya kan untuk Mudah-mudahan ya. Siapa Nah. tahu sekarang jadi relawan, nanti ternyata berikutnya benar-benar masuk ke bagian dari FIFA-nya. Oh my god. Dia hayal-hayalin dulu aja, FIFA-nya siapa tahu. FIFA-nya yang sepak bola atau yang kosmetik? Waduh, ketahuan banget nih generasinya nih. Pangkatan. Nah, sekarang katanya kan saya lihat itu ada foto bareng Ganim sama David Beckham, itu beneran nggak sih? Bener ya ampun. Kok bisa sih? Masa sih kan sama sampai hari ini juga aku masih nggak percaya. Itu gimana ceritanya? Kalau kenal Ganim Gimana sama ceritanya? kita pengen ngobrol sama Ganim tuh. Humble banget itu anak. Dan, Anak-anak tapi dia aku memang. nggak ngobrol secara pribadi juga sih, tapi kita bisa ngerasain lah aura seseorang Heeh. pada saat ada deket dia. Jadi gimana kok Jadi- bisa sampai punya momen itu, gimana ceritanya? Iya, itu emang Tuhan tuh kalau kerja tuh dicarain misterius ya enggak? Kalau Tuhan nggak pakai kerja lagi, langsung jadi gitu. Enggak tahu. Dulu tuh kalau zaman remaja cuma bisa ngayal doang di buku harian, ya Allah, saya mau ketemu David Beckham gitu kan. Mau ketemu ini, mau ketemu itu, gitu. Mau jadi pacarnya Westlife itu. Doang remaja cuma bisa ngayalnya kayak gitu doang kan. Nah, jadi kebetulan hari itu ada email masuk dari volunteer programnya FIFA, undangan untuk mendaftar special event. Tapi mereka nggak sebut special eventnya apa. Cuma karena aku pada tanggal itu memang belum ada kerjaan di stadion, jadi aku pikir daftar nih, dapat slot ya kan, karena nggak semuanya bisa datang. Tempatnya kan nggak bisa untuk 20.000 volunteer di situ gitu ya. Jadi kayaknya cuma buat beberapa orang, karena ternyata beberapa temanku nyoba daftar tuh nggak bisa, udah habis loh. Ya udah, datang hari itu gitu kan. Itu juga dari awal-awal udah mulai kayak ini acara apaan sih, kok kayaknya kita tuh harus ngantri dulu di luar, nggak boleh masuk sebelum waktunya gitu kan. Padahal itu sebenarnya volunteer center tempat kita nongkrong di situ, relawan kalau lagi nggak ada kerjaan mau datang situ nongkrong gitu kan, tempat kita nongkrong. Tapi hari itu memang beda rasanya. Akhirnya boleh masuk, kita tempat yang biasa kita nongkrong bareng di situ udah agak berubah settingannya. Jadi kayak talk show gitu. Ada kursi-kursi, ada meja gitu kan. Terus kita duduknya juga diatur sedikit, lupa. Aku duduk paling depan. Apa nih gitu kan, ada apa nih? Tiba-tiba MC bilang, ayo dong tepuk tangan nih, ada yang mau datang, siapa? David Beckham gitu kan. Aku langsung ya, gimana siapa? David Beckham gitu kan. Kayak tepuk tangan tapi kayak beneran kan sih gitu, kayak udah wah, tiba-tiba bener dong, udah masuk dia kalau si Dani. Deng, David Beckham beneran. Dan dia terus melongo lah, kayak ini beneran gitu. Terus biasalah aneh gitu, nangis, bukan nangis tapi kayak langsung air mata tuh menggenang. Ya man, this is your childhood Heroes. football player gitu loh kayak. Dan kayaknya dia nggak menua tuh kayaknya tuh orang. Kalau Ronaldo kan agak gendut ya dia sekarang ya. Gendut, Bukan Cristiano Ronaldo Brazil Ronaldo ya. yang itu kan, Ronaldo yang rambutnya itu dulu kan. Iya. Apa namanya? Ronaldo 5. Ronaldo ya, dia doi.
Nah, kalau di zaman David Beckham kan Beckham. masih model juga jatuhnya kan, karena kan Iya. sponsor Mungkin jadi lifestyle-nya juga beda lah ya, jaga benar makan segala benar. macam. Dan Dan itu dia tuh siapa aja? sekaligus ada 3 volunteer lokal yang terpilih. Jadi pada saat itu bahasannya tuh gila, gue sampai lupa bahasannya apa karena fokusnya cuma ke David Beckham. Jadi pada saat itu kayak bahasanya tentang, jadi kan Beckham ini ambasador untuk volunteer kan. Jadi pada saat itu ya bahasanya seputar gimana rasanya jadi volunteer gitu. Terus karena dia kapten, dia juga sempat ditanya kayak gimana sih caranya untuk jadi pemimpin yang baik seperti itu. Tanya gitu dia. Tapi jangan tanya jawabannya dia apa ya, aku baik banget. Cuma fokus ke dia doang. Fokus ke dia, saya bentar-bentar menghapus air mata yang turun. Kayak Bikin selfie nggak? pulang. Selfie nggak? Nggak boleh. Jadi makanya balik lagi tuh, kalau acara bisa tuh strict banget. Orang sama acara aja kita dibilang jangan buka handphone. Nggak boleh video, nggak boleh ada foto juga. Tapi Dan kita dapat grup foto dari foto. official berarti dapatnya. Ya, itu kita grup foto akhirnya. Grup foto dan udah aku cari posisi langsung, pinter banget loh belakang dia. Wah, jadi teman-teman Pas nih banget belakang dia ya. Pas banget belakang dia, terus pas gitu dia jongkok pula gitu kan. Jadi kayak tergoda mau mengendus karena dia wangi. wangi, waduh, Harum parfum mahal sih itu kayaknya. waduh, Iya. waduh. Udah gitu kan dia begitu acara selesai langsung digiring kayak untuk meninggalkan lokasi, sedangkan banyak volunteer yang mau pasti salaman sama dia segala macam kan, cuma nggak dapet kesempatan. Tapi ya udah, aku mencuri momenku di situ karena aku fotonya pas banget di belakang dia. Langsung aku bilang, "Hai David, asik." Salaman. Salaman dong. Salaman, akhirnya dapet tuh salaman dan udah langsung minta tanda tangan. Tanda tangan dong gitu kan, sama dia tanda tangan. Terus gue bilang, jangan lupa nama saya. Terus dia tulis deh, tuh Mita, dia tulis gitu. Jadi yang satu-satunya yang dapet tanda tangan dia di event itu. Modal nekat. Emang kadang kita mesti nyuri momen ya, nyuri momen gitu kan. Hai teman-teman ya, suka banget apa idolanya tuh. Contohnya nih Mita nih, apa namanya, dengan kemampuan afirmasi ya, ibaratnya sesuatu yang kita yakini insya Allah akan kejadian beneran. Akhirnya bisa ketemu David Beckham asli. Jadi bukan David Beckham, bukan David Beckham, bukan David Backpack, bukan David Backbone, bukan. Pokoknya David Beckham yang asli ya. Waduh, ini fotonya bisa dilihat teman-teman, gambarnya tadi udah kita lihat ya. Nah, sekarang nih, ngomongin mengenai Piala Dunia nih. Bentar. Sebelum sampai situ, apa preference lain yang lu temui di sana? Selain tadi ketemu beberapa pemain ya kan, kemudian kadang-kadang dikasih waktu nonton pertandingan gitu. Bisa ngerasain vibes event internasional yang begitu besar juga gitu. Kenal banyak orang dari negara luar, kan jadi banyak temen ya. Terus Bener banget. dapat kesempatan ketemu dengan tokoh besar ibaratnya gitu. Ada lagi nggak? Sebagai volunteer kita juga dapat fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita di sini ya. Kayak tadi aku bilang, kita kan di sini nggak dibayar, dan pesawat dari negara masing-masing ke Qatar itu juga kita tanggung sendiri, gitu kan? Oh gitu. Betul. Berapa ke Qatar sih? Kemarin aku kena PP hampir 23 juta naik Qatar Airways. 23 juta. Tapi itu karena Piala Dunia, karena kata temenku yang suka jalan-jalan ke luar negeri, kalau ke Qatar tuh biasanya paling 13 juta PP kalau bukan Piala Dunia. Aku sendiri soalnya bukan orang yang traveling jauh-jauh ke luar negeri, kayak jauh-jauh lah, paling deket paling Singapura, Malaysia gitu doang. Jadi kan kurang tahu harga juga ya. Tapi kata temanku, wah Qatar biasanya sih cuma 13 nih PP. Ya, ini mungkin karena Piala Dunia seharga itu. Sebenarnya ada juga yang lebih murah, tapi transit di Filipina 21 jam kayak aduh. Gitu. Sedangkan kalau direct kan 8 jam. Iya, maksudnya nanti juga capek juga, pas kita transit juga pasti keluar uang juga kan sama itu. Jadi gue nyarinya yang direct pada saat itu. Jadi tiket bayar sendiri, tapi akomodasi di sana fasilitasnya disiapin dong. Gitu. Ya, untuk volunteer internasional kita dapat tempat tinggal gratis, yang juga dapat fasilitas-fasilitas kayak buat baju, ada laundry room juga, terus sarapan setiap hari kita dikasih,
Buat minum juga kita ada tempat refill air minum, jadi kita nggak harus beli air minum. Lagi Qatar panas banget ya gitu kan. Dan di sini seperti yang aku bilang, makanan dan minuman tuh bisa 2-3 kali lebih mahal dari di Indonesia gitu. Jadi dengan fasilitas-fasilitas yang dikasih itu memudahkan banget volunteer-volunteer internasional yang datang dari negara-negara yang mungkin bukan negara yang kaya raya gitu ya. Aku di sini sungguh shock dengan harga-harga yang ada. Makanya kerja di sini ngambil shift tiap hari biar dapat makan gratis. Soalnya di sana makannya free flow ya, bebas ya makan ya. Kalau makan berat itu kita dapat cuma pada saat kita ada shift aja. Gitu. Tapi snack makan banyak. Berat tuh ya. Kalau sarapan tiap hari. Kalau makan beratnya itu tergantung. Kalau kita hari itu lagi kerja di stadion ya iya dapat makan. Tapi kalau hari itu kita nggak ada kerjaan, kayak di kamar doang ya kita lapar ya sendiri. Nah, yang menarik juga nih kan ada gerakan yang cukup viral ya di sana tuh, supporter Jepang yang ikut bersihin stadion gitu. Tapi pernah ngeliat langsung kejadian itu apa cuma lihat di sosmed aja? Kalau itu kebetulan stadionku belum pernah ada pertandingan Jepang, tapi satu waktu aku pernah waktu aku di Qatar dalam perjalanan pulang itu sempat ketemu sama supporter asal Jepang, 2 orang, bapak sama anak di kereta gitu. Ngobrol-ngobrol nih kita, tapi sempat ngebahas tentang itu sih ke mereka tentang kayak Jepang tuh menarik banget ya, mereka setiap kali selesai pertandingan tuh kayak ngebersihin stadionnya gitu aku bilang kan. Dan terus mereka cerita bahwa kalau kayak gitu dia bilang this is very common, mereka bilang gitu. Jadi ini sebenarnya buat mereka itu bukan sesuatu yang bukan satu hal yang harus dipuji sebenarnya. Biasa karena aja gitu ya begini. Hal itu biasa banget di Jepang ternyata. Dia bilang kalau soal bersih-bersih, kita itu dari kecil, dari kita SD itu kita udah belajar untuk bersih-bersih. Jadi kayak kita kan ada ya zaman SD tuh jadwal piket gitu kan. Nah kalau di Jepang mungkin model piketnya udah different level gitu kali ya. Jadi buat mereka membersihkan itu bukan hal yang luar biasa. Jadi mungkin itu udah jadi kayak parts of the culture, bagian dari kebudayaan mereka sendiri. Tapi jangan mau kalah dong. Misalnya pas lagi harusnya kita jangan mau kalah. Misalnya gini, oke situ kalau misalnya apa-apa semua dibersihin sampai bersih banget. Indonesia juga. Kenapa? Kita kalau makan itu piring sampai bersih gitu, bilangnya gitu. Sampai nggak ada lagi. Tulang habis semua udah. Mau apa nggak ada yang sisa gitu. Nah, itu udah jadi culture kita gitu kan. Nah, ngomongin sekarang mengenai keunikan dari Piala Dunia Qatar, ya kan? Pasti juga kan Mita udah mengamati berbagai Piala Dunia dong pasti sebelumnya karena menyukai event Piala Dunia ini kan. Dan justru banyak isu-isu miring nih mengenai World Cup Qatar ini kan. Tapi justru itu pula yang kemudian mengangkat jadi orang jadi ngomongin gitu, jadi went viral. Nah, kalau menurut Mita sendiri bagaimana sih gitu di sana? Oke, jadi kalau misalnya salah satu berita yang aku pernah baca di Indonesia itu kan katanya Qatar membayar orang untuk jadi penonton bayaran. Gitu. Konotasinya jadi nggak enak kan ya sebenarnya kalau dibilang penonton bayaran. Kesannya mereka dibayar buat ada beritanya, kesannya kayak buat ngeramein event ini karena mungkin event ini nggak rame jadi orang dibayar gitu. Oh jadi kayak acara TV gitu ya, la iya, gitu kan. Yang gerakan ini kan, apa namanya? Naruh jemuran. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Itu tidak seperti itu. Tuh ada yang namanya fan leader. Dan untuk jadi fan leader itu mereka harus daftar dan mereka harus komitmen memang dari sebelum event Piala Dunia mereka harus bikin konten yang berhubungan dengan Piala Dunia itu sendiri gitu. Kalau sampai akhirnya mereka terpilih gitu dan mereka datang ke sini ya itu juga karena usaha mereka mempromosikan tentang Piala Dunia dan menurut itu hal yang wajar ya soal promoan kan influencer juga kan melakukan hal yang sama gitu untuk event-event atau untuk produk. Jadi konotasi yang disebut media sebagai penonton bayaran tuh sebenarnya agak kurang enak didengar karena kenyataannya tidak seperti itu. Dan beberapa temanku ada yang memang fan leader. Kebetulan aku kan tergabung juga di satu komunitas namanya FIFA Fan Movement. Itu isinya adalah penyuka-penyuka sepak bola yang diseleksi untuk bisa tergabung dalam komunitas ini. Jadi ini official under FIFA juga.
beberapa teman itu adalah fan leader. Dan ya mereka memang mendapat fasilitas untuk nonton pertandingan di sini dengan tempat tinggalnya, dan mereka juga memang ya dibayar termasuk tiket pesawatnya juga. Tapi ya mereka bukan melakukan hal secara cuma-cuma juga gitu. Mereka semua yang jadi fan leader itu adalah orang-orang yang punya passion luar biasa dengan sepak bola. Dan mereka dapat hadiahnya dengan nonton itu udah ada hadiah banget. Ya, menurutku itu adalah reward, dan itu adalah reward jadinya, bukan sekedar penonton bayaran yang datang buat menuhin lapangan, enggak. Mereka bikin konten, mereka memang punya passion di situ, mereka memang suka sepak bola. Jadi ini adalah kesempatan dari mereka juga untuk terlibat di dalam hal yang mereka suka. Justru itu menarik ya, maksudnya ide yang luar biasa ya. Kalau nonton bayaran, mereka dibayar masuk, tapi mereka nggak suka karena mereka datang karena dibayar aja kan gitu. Karena dibayar karena duit gitu kan. Kalau ini mereka datang justru karena mereka yang willing kan, mereka yang udah suka. Betul. Di situ, nah outputnya akan lebih keren lagi karena mereka suka, dapat kemudian privilege itu, dan akan keluar kan, justru itu lebih dapat impact yang lebih bagus. Kayaknya memang itu ide yang luar biasa sih. Jika memang itu kayaknya memang lagi kesukaan, kecintaan kemudian bertemu dengan hulu ke hilir dapat gitu, ibaratnya emang suka kemudian ditawarin ya, why not gitu. Iya, buka jalannya di situ. Benar. Nah, kemudian ada juga yang isu-isu gini loh, di penyelenggaraan di Qatar katanya ya yang paling ramai itu kan mengenai One Love ya, mengenai Rainbow Society lah itu ibaratnya, yang kemudian itu isu besarnya bahkan di tubuh FIFA juga waktu itu kan, yang diserang waktu sempat gitu kan, dan bahkan juga sampai kalau nggak salah penyelenggara juga diserang juga gitu. Nah itu kalau di sana di dalam dunia Amita yang sebagai di lokasi itu gimana, isu itu kedengeran apa biasa aja atau emang nggak jadi masalah? Justru menurutku malah mungkin justru aku nggak menemukan adanya. Oke, mungkin ada yang kayak kemarin pertandingan Portugal sama Uruguay itu kan ada yang lari ke lapangan kan, bawa bendera One Love gitu. Iya, tapi itu menurutku itu kecil banget, karena selama aku di sini itu nggak ada yang namanya isu-isu kayak gitu. Dan lagian di sini kalau kita bilang ya, di Qatar itu memang Islam is their way of living. Jadi di sini aku melihat kalau memang cara mereka hidup itu memang sesuai dengan Islam. Dan bukan hal yang mereka paksakan ke orang lain juga. Gitu. Menurutku Qatar itu udah sangat toleransi sekali dengan mengadakan Piala Dunia di negara mereka misalnya gitu. Jadi sebenarnya kalau pakai celana pendek atau pakai rok pendek itu di Qatar tuh bukan hal yang patut dilakukan. Tapi dengan menyambut fans dari luar negeri, mereka membolehkan itu. Iya, tapi kalau juga aku dengar, misalnya nggak ada event, kita nggak menemukan hal itu di jalanan gitu kan? Betul. Jadi itu juga aku tahunya dari warga lokal yang aku temui, yang aku ajak ngobrol. Kalau misalnya aku lagi di kereta gitu ya kan, biasalah aku anaknya suka so akrab gitu, ngobrol-ngobrol gitu terus mereka cerita kayak gitu. Oh iya, kita kalau misalnya nggak ada Piala Dunia sih, ya nggak ada tuh yang pakai celana pendek gitu, nggak ada yang pakai pants gitu kan. Semua pakaiannya yang tertutup karena memang balik lagi Islam adalah cara mereka hidup di sini. Gitu. Tapi dengan adanya perhelatan Piala Dunia ini, ya mereka juga berusaha menjadi tuan rumah yang baik gitu. Mereka tidak yang kayak, woi nggak boleh pakai celana pendek. Nggak kayak gitu. Santun banget mereka. Aku aja bahkan ada pengalaman waktu aku di bis, kebetulan handphoneku casingnya itu warna pelangi gitu. Tapi tanpa bermaksud untuk menunjukkan identitas, bukan. Memang warna pelangi. Kakek-kakek di sebelahku itu ya, begitu aku turun dari bis, dia nyamperin dan ngomong pelan, ngomong santun banget. Dia bilang, I want to talk about your phone. Dia bilang. Bahasa Inggrisnya nggak bagus, tapi dia mencoba berbicara denganku dengan cara yang sangat santun, sangat sopan. Terus aku dengarkan dong, karena melihat orang yang terbata-bata bahasa Inggrisnya mencoba ngomong sama aku, berarti kan memaksakan diri gitu ya? Iya, berarti mungkin memang niatnya baik. Aku dengerin, oh iya kenapa gitu. Warna-warna ini mungkin jangan dulu gitu. Karena di sini mungkin beberapa orang menganggap
maknanya berbeda. Meskipun menurut kamu ini mungkin maknanya pelangi, dia bilang kayak gitu. Itu kejadian sama aku. Terus aku langsung kayak yang di situ yang bikin aku ngerasa deg gitu, karena bahasa Inggrisnya dia nggak bagus, tapi dia mau nyamperin aku untuk bicara seperti itu. Dan itu nada bicara dia juga nggak judging gitu, nggak yang kayak woi lu pakai casing warna yang nggak kayak gitu. Sopan banget. Makanya pas di situ aku bilang, oh iya makasih banyak. Aku justru malah appreciate banget, menghargai banget dia mau nyamperin aku kayak gitu. So aku bilang sama dia, thank you so much, I really appreciate it. Terus dia bilang kembali dengan bahasa Inggrisnya yang terbata-bata, it's okay, I'm like your brother, I want to protect you. Padahal kita nggak kenal. Iya benar Mas. Jadi memang menarik ya, Qatar memang menjalankan akidah mereka, memang mencoba untuk mendekati sesuai ajaran, dan sepertinya ada ungkapan dari menterinya atau apanya yang dibilang kami tidak akan merubah budaya dan keyakinan kami dalam 28 hari penyelenggaraan ini kan gitu kan. Dan itu sebenarnya nggak masalah menurutku. Fans-fans yang datang ke sini tuh semua menghargai Qatar sebagai tuan rumah, nggak ada yang komplain. Makanya menurutku pemberitaan itu aku tidak merasakan itu di sini gitu. Aku tidak merasakan hal itu di sini. Pemberitaan yang aku baca itu tidak aku rasakan di sini. Dan sekalipun misalnya untuk hal yang tadi kita bahas yang sempat jadi bahasan viral itu, di sini mereka juga bukan yang kayak bikin poster melarang atau misalnya kayak protes atau itu, tidak ada sama sekali. Mereka jalani hidup mereka seperti bagaimana mereka biasanya. Tapi yang menariknya dengan hal seperti itu, mereka saklek tapi halus gitu kan jatuhnya kan. Dan justru katanya dalam waktu 3 hari pertama itu banyak yang akhirnya mualaf, kalau nggak salah 500 orang kalau nggak salah saya bacanya. Kemudian 3 hari berikutnya 1.000 orang. Itu benar nggak sih? Aku nggak tahu kalau itu. Aku sih nonton videonya ya, tapi kalau aku nggak tahu. Untuk kebenarannya itu aku nggak tahu. Tapi aku ada juga beberapa info katanya bahwa pertandingan nggak bakalan bentrok pada saat waktu sholat misalnya. Oh itu benar banget. Itu benar banget. Aku sendiri aku tahunya sendiri tapi menyadari dari jam-jamnya. Pertandingannya itu memang nggak bakal bikin orang jadi melewatkan waktu sholat ibadah. Iya betul. Kayak misalnya pertandingan jam 1. Di sini kan zuhurnya aja jam 10:30 lewat lah, hampir jam 11. Berarti kalau zuhur udah pasti aman. Selesai pertandingan gitu ya jam 3 itu masih masuk asar. Gitu karena asarnya sekitar hampir jam 3 itu masih masuk asar. Jadi kalau pertandingan siang itu umum banget di dalam stadionnya tuh orang-orang pada sholat. Itu hal yang biasa ya. Iya, aku pernah waktu itu mendapat pertandingan Maroko lawan Kroasia itu kan siang ya. Begitu kelar, aku jalan keluar itu para laki-laki pada sholat di dalam stadion. Again, balik lagi way of living. Jadi kalau buat mereka ngedengar azan, mau mereka dimanapun mereka sholat. Wow, Insya Allah keren banget ya. Dan ini apa namanya? Lagi pula kalau untuk para fans mah jamak ya, jam waktu sholat zuhur juga udah masuk asar, gitu kan? Kalau kita kan kadang karena di luar gitu, padahal mungkin secara ininya belum masuk, nggak boleh digabung gitu. Kalau di situ ada pertandingan juga sore yang jam 6 gitu kan, maghrib mereka jam 5. Setengah 5, mau jam 5 gitu. Jadi memang benar pertandingan jam 10, udah sisanya udah kelar. Nah, akses orang atau juga mungkin para fans ini yang muslim ya, misalnya mau sholat di stadion, itu ngambil wudunya gampang nggak sih mereka? Atau di stadion ada musola juga? Ada prayer room-nya, ada. Kita aja di Workforce Center aja nih buat volunteer ada tempat sholat. Ada. Jadi nggak perlu khawatir. Mau kita sholat, mau wudhu di dalam pun, di toilet di dalam stadion dan kita sholatnya di dalam stadion pun silakan, umum banget. Nah ini yang menarik juga ramai di sosial media tuh bagaimana Qatar itu selain mengadakan Piala Dunia gitu, tapi warganya bersaing di Piala Akhirat katanya gitu. Jadi di Qatar itu berubah di setiap sudut katanya ada hadis-hadis gitu kalau nggak salah ya, atau berapa salah ya, ada hadis-hadis. Iya, di beberapa tempat ada hadis-hadis. Pemuka agama yang bisa bahasa Inggris yang kemudian bersedia diajakin konsultasi agama gitu dengan para turis gitu kan. Terus ada juga tempat sholat yang katanya tuh glass gitu, maksudnya bisa dilihat orang dari luar. Jadi orang yang tertarik sama Islam bisa
bisa ngeliat, bisa nanya-nanya segala macam gitu. Nah itu kan saya lihat di sosmed ya gitu. Ini kejadian bener nggak? Mm. Di sana? Untuk tempat yang tadi Kak Ari bilang, aku juga belum pernah nemuin sih. Tapi kalau hadis-hadis itu ya, Mm-mm. hadis-hadis itu ada di beberapa titik-titik tertentu gitu. Banyak hal yang tentunya juga orang jadi tahu Qatar ya. Ibaratnya jadi budayanya orang pengen tahu, kemudian di sosmed jadi ramai banyak hal, justru jatuhnya ini seperti mengenalkan budaya Islam ke dunia gitu. Bahkan ke Qatar sendiri gitu. Kita yang orang Indonesia aja jujur sih belum ada ide untuk tamasya ke Qatar, belum ada loh dari list liburan kita gitu kan. Ada mungkin misalnya pergi orang tuh Indonesia ke Paris gitu misalnya, atau kemana ke Turki lah gitu, atau kemana gitu ya. Tapi Qatar belum kepikiran sih kita bakal mau ke Qatar gitu. Kalau untuk kita sendiri, Qatar sendiri secara kota tuh kayak gimana sih? Wah, ini kan negara terdatar nomor 2 ya di dunia. Jadi begitu aku ada di Qatar, memang ini seperti melihat dunia yang baru. Karena ini nggak semuanya rata gitu. Kayak Emang nggak ada gedung-gedung gitu? ada gedung-gedung tapi karena dataran semua gitu rata bener-bener, jadi kita kayak nggak bisa ngelihat ada spesifik gedung yang mana sebelum kita dekat ke tempat itu gitu loh. Oh, Jadi memang negara terdatar. Jadi kalau kita cuma sekedar sekelewatan gitu aja, yang kita lihat tuh ya rata aja. Bentuk rumah-rumahnya tuh sama. Jadi kadang kalau cuma kelihatan sekelibat itu aja kita kayak bingung. Ini rumah, restoran, atau kantor ya, karena bangunannya sama. Kotak-kotak gitu loh, jadi kayak di ilustrasi cerita-cerita Nabi gitu lah pokoknya. Iya, kayak rumah-rumah tanah liat gitu kan. Iya, kotak-kotak kayak gitu, benar-benar itu benar. Jadi mirip-mirip bangunannya. Jadi sebagian besar tuh mirip-mirip kayak gitu. Jadi kalau kita lewat memang agak bingung ya untuk tahu itu sebenarnya apa. Padahal sebenarnya waduh, di sana sebenarnya pasar, banyak tempat makan di sini gitu. Oh, di sana kalau naik onta, kita naik onta dengan cara yang natural loh. Kalau di sini kan kita naik onta naik ke tangga dulu kan, terus baru naik ke ontanya kan. Kalau di Qatar tuh kita naik onta dari ontanya duduk. Dari ontanya duduk, kita naikin terus dia berdiri. Terus pas turunnya juga kita nungguin ontanya dulu sampai dia jatuh ke bawah gitu. Jadi kayak pengalaman-pengalaman yang mungkin kita nggak dapet lah dari Indonesia pasti ya. Ada beberapa daerah-daerah juga yang memang kemarin aku habis main dari tempat ini. Namanya The Pearl, nama daerahnya. Itu banyak banget. Jadi satu wilayah itu penuh dengan lampu-lampu yang cakep banget. Kalau malam hari itu cakep banget. Kayaknya nggak ada di Jakarta sih yang aku lihat ya. Dan juga ada satu bangunan yang bentuknya tuh kayak bulan sabit gitu, gede banget. Dan terus habis itu laut, kayak laut pantai gitu. Terus pasarnya juga tua gitu lah namanya. Aku lupa, White atau lupa namanya. Tapi itu satu pasar kan? Iya, artinya pasar bener. Tapi nama pasarnya itu apa? Wakif, aku agak lupa. Tapi itu ya kayak tua gitu loh. Pasar tua yang ya kayak kebayang zamannya si Aladin dan monyetnya berlari-larian gitu. Gitu. Menurutku kalau datang ke Qatar tuh bisa jadi pengalaman yang unik karena ya nggak tahu ya, mungkin kalau yang udah pernah ke negara Arab mungkin biasa aja kali ya, karena kan pasti nggak beda jauh ya. Cuma buat aku yang baru pertama kali pergi ke negara yang isinya padang pasir, ya ngelihat kayak gitu kayak di 1001 malam lah ya. Kayak di 1001 malam, bener banget. Menurut lo nih selama di Qatar ini udah berapa hari berarti sekarang ya? Ada sekitar 2 minggu kali ya? 12 hari aku. Iya, 2 mingguan gitu. Kalau lu bisa describe pengalaman lu ini apa? Bisa describe selama 12 hari ini? Wah, describe cuma pakai satu kata lagi ya. Aku cuma bisa bilang luar biasa. Gabungan dari semuanya, pengalaman sebagai relawan FIFA, sebagai orang yang dapat kesempatan untuk mengeksplor kota Qatar, sebagai orang yang punya kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan warga lokalnya. This is an amazing experience. Dan ini nggak bakal pernah lupa seumur hidup pasti ya? Pasti. Dan mungkin juga yang nggak mungkin nggak akan terulang di negara-negara lain yang akan aku kunjungi gitu. Kayak one unique experience. Masya Allah. Di sini aku sebagai Muslim
sebagai muslim ngerasa memang kayak, oh bahkan di Indonesia pun yang muslimnya banyak banget, aku tidak merasakan hal-hal seperti ini. Maksudnya di sini tuh orang-orang kayak ngomong Masya Allah tuh kayak mengucapkan Masya Allah di setiap percakapan mereka tuh, iya. Ngalir Balik aja ya. lagi ya, way of living gitu loh. Jadi sangat umum gitu. Kita ngelihat wanita-wanita dengan abaya itu umum banget gitu. Jadi aku ngeliat kayak, okay, this is something that I don't really see in my own country gitu. Masya Allah. Nah, ini udah punya anak belum sih Mita? Belum, kalau nikah ya? Udah nikah tapi belum punya anak. Belum punya anak. Mungkin ini akan jadi sesuatu hal yang bisa diceritain ke anak nanti suatu saat. Ini akan Keponakanku dong. Iya, dan juga inspirasi bagaimana kita mengejar apapun juga. Iya, impian bisa macam-macam. Tujuan Betul. kita terobses dengan sesuatu, terinspirasi dengan sesuatu itu kan pasti beda-beda semua gitu. Ini kan salah satu hal yang disuka dan kita ada effort untuk mengejarnya dan ternyata bisa didapat kok gitu kan. Jadi teman-teman semua sukanya, mungkin orang selama masih sama-sama di dunia tuh ngerasakan nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin berarti sebenarnya. Semua tuh bisa ada, ya atas izin Allah tentunya juga. Semua itu pasti bisa ketemu jalannya kalau kita nyari, bener nggak? Bener. Bahkan kalaupun kita nggak nyari, kadang mimpi itu kan emang nggak masuk akal itu ya. Dulu waktu aku kecil pun aku nggak tahu caranya gimana untuk bisa terlibat kayak gini. Yang penting dipeluk aja mimpinya. Dipeluk, dibayangin, sampai kita ngerasa kayak merinding sendiri ketika ngebayangin itu bahwa itu akan terjadi sama kita. Itu akan nemuin jalannya. Jadi nggak semua mimpi kita tahu jalannya. Yang penting sama kita mau peluk mimpi itu dan selama kita menjalani apa yang udah ada di depan kita dengan baik, ya percaya nanti di depan itu akan ada pintu-pintu yang akhirnya bikin kita, oh arahnya ke mimpi yang sama ini kita selalu punya. Waduh, mantap teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya semua impian kita ataupun apapun itu yang kita pengen itu bisa didapat untuk mereka yang mau nyari. Nih intinya kayak gitu. Sama juga kayak surga ya. Surga diciptain hanya untuk mereka yang mau kan. Sebenarnya diciptain buat siapa aja. Waduh, Mita, terima kasih untuk waktunya luar biasa. Ini inspiring. Sama-sama. Dan ini sebenarnya jadi kepengen mundur 10 tahun ke belakang gitu. Kepengen juga mengeksplor banyak sekali peluang-peluang bisa menimpa. Gak harus masih muda. Gak harus masih muda untuk bisa ngeraih mimpi tuh. Justru aku sendiri juga udah gak muda lagi, tapi aku pengen nunjukin kalau gue aja yang tua nih masih semangat banget loh buat cari pengalaman baru. Jadi kalian-kalian yang masih muda, kalau ada kesempatan itu diambil supaya nanti kalau kalian tua, insya Allah kalau umurnya panjang gitu ya, kalau kita punya cerita gitu loh, kita punya kenangan yang bisa kita ceritakan, sesuatu hal yang bisa kita kenang terus pada saat kita tua. Jadi gak cuma buat hal-hal yang sia-sia. Situ aja gitu ya. Iya. Keren. Ini menarik dan juga menginspirasi. Semoga nanti teman-teman Indonesia yang lain dikabari juga. Siapa tahu bisa di support bisa sharing juga di sini gitu ya. Langsung aja follow IG-nya Mita. Namanya Mita Yulian Sasmita IG-nya ya. Itu Instagramnya iya. @nya ya udah cari Mita Yulian Sasmita lo udah pasti ketemu. Pasti ketemu. Mita, terima kasih ya. Salam buat semua teman-teman yang di sana. Semoga sukses ya, terus, sama-sama. Lancar gitu ya. Tahun depan semoga nyoba lagi ya, bisa masuk lagi dipercaya FIFA, dan bukan cuma itu, siapa tahu jadi pegawai FIFA asli ya. Amin. Dari Indonesia. Tolong diaminkan semua yang nonton. Mungkin menyelenggarakan Piala Indonesia sendiri gitu ya. Bagaimana mengorganisir volunteer segala macam, bisa mungkin tanyakan sama tim ahlinya ini. Udah pernah ngerasain Piala Dunia di lokasinya langsung. Ini luar biasa. Terima kasih Mita waktunya. Semoga terus sukses semuanya dan jaga kesehatan ya. Siap. Terima kasih ya. Nah itu dari Mita, luar biasa, seru banget kan. Banyak banget yang pengen seperti Mita kan. Makanya apapun keinginannya langsung aja browsing, cari-cari tuh. Waduh, ikut festival film di mana, mau ikutan ketemu siapa, mau jadi ada yang temen tuh pengen banget jadi asistennya artis siapa gitu di Hollywood. Ada tuh temen. Jadi macam-macam semua impian kita. Tapi kalau kita berusaha untuk mencari, jangan-jangan ketemu loh. Ini contoh Mita salah satunya ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya. Jika dirasa ini menginspirasi juga bermanfaat, monggo silakan di-share aja linknya.
berikan ke teman-teman semuanya dan juga sebarkan berita-berita baik ini kepada Indonesia. Sampai ketemu lagi, saya Ari Untung, kembali cerita untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.